Berapa minggu yang lalu kami berapa imam pergi ke Jawa Tengah untuk menghadiri imam baru misa perdana di kampung halamannya. Letaknya di Muntilan, tapi lebih tepat di Selo, Merapi. Di sana ada kapel yang sangat indah. Karena saya jarang-jarang ke Jogja, jadi saya minta tambah 2 malam. Sebelum ke tempat tujuan, saya jalan-jalan dulu, atau kami. Jadi kami berangkat pagi-pagi, cuma bedanya imam-imam naik kendaraan, bawa mobil, saya naik pesawat. Dan sampainya sore, saya duluan. Beda 5 menit mereka datang. Saya dari pagi sudah jalan-jalan. Karena dipesan dari orang Jawa di sini, nanti sampai sana makan gudeg ya. Tapi bukan gudeg yang nangka. Wah, ini menarik, saya bilang. Ternyata gudegnya itu disebut apa? Manggar ya, bukan mangga, manggar. Yang terbuat dari bukan nangka, tetapi apa? Bunga kelapa atau apa begitu. Kalau dirasa ya sama-sama aja sama gudeg biasa, cuman bedanya bukan nangka. Lalu saya jalan ke Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul ke pantai, banyak pantai di sana. Pantai Drini yang salah satunya. Dan ternyata banyak rombongan anak-anak sekolah di sana. Dari sana sesudah ngopi, mau masuk ke Jogja, sore-sore makan lagi sate kelatak. Ya, saya baru tahu juga pakai jeruji besi itu, sepeda. Ya. Dan malamnya setelah kita sampai, kita mandi di penginapan dekat Malioboro, saya tanya apakah mereka mau jalan-jalan yang pakai kendaraan ini. Dan ternyata mau. Tapi lihat mukanya kok letih lesu gitu. Apa kurang makan, kurang gizi? Lalu saya tanya kenapa? Kan kita memikul salib. Memikul salib Kristus memang kayak begitu, saya bilang. Sama halnya ada satu keluarga yang berziarah dan dia melakukan jalan salib. Di perhentian ketiga anaknya yang biasa jalan minta gendong kepada ibunya. Ibunya sudah bilang ke suaminya, "Pak, tuh anakmu." Ya. Anaknya nggak mau nangis. Ya. Terpaksa ibunya gendong. Dan bapaknya bilang, itulah salib Kristus. Apakah itu yang disebut salib Kristus? Ya. Ternyata bukan. Yang disebut salib Kristus adalah kalau kita memakai nama Katolik, ternyata tidak mudah. Kita tidak gampang. Kadang untuk mendaftar ke suatu perguruan tinggi karena kita Katolik, susah. Kadang udah masuk perguruan negeri tinggi, yang negeri tidak bisa menjadi juara di sana. Dan ini banyak terjadi. Itulah salib yang harus dipikul karena kita Katolik. Hal yang sama juga orang yang mempunyai pacar, entah itu calon istri suami, berbeda agama. Sanggupkah dia tetap menjadi Katolik? Itu pikulan salib kita. Banyak hal yang kita dapatkan dalam pengalaman hidup. Kadang-kadang orang kerja juga karena nama Katolik, susah mendapat kerja. Jadi yang disebut salib Kristus yang kita pikul adalah karena konsekuensi
kita sudah dibaptis, kita sudah Katolik, dan itulah yang menjadi kesusahan bagi kita. Tapi jangan juga cari-cari yang susah ya. Kalau kita tidak punya beban karena Katolik ya syukur juga ya. Tapi kita jangan sekali-sekali malah mencari-cari sengaja sehingga betul-betul kita disalib oleh orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini mengingatkan kita semua bahwa salib Kristus sebagai orang Katolik kita juga ikut memikulnya, dan dikatakan juga janganlah lepas dari Yesus. Sehingga sewaktu kita memikul dengan salib kita masing-masing, kita tetap berpegang dengan Kristus sehingga kita bisa tetap selamat.